aku dikata-katain habis-habisan. Ini cuma perkara aku nggak ngerangkul anak-anak pas tiup lilin. Nah, pas ngusap matanya inilah yang membuat netizen kayak mikir. Kayaknya dia lagi, maaf terpaksa aku posting beginian, bukan ingin dinilai malaikat kok. Halo guys, aku Yusel Kim. Selamat datang ya ke channel YouTube aku. By the way, yang nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin teman-teman lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Lagi sakit kah? Lagi galau kah? Atau lagi banyak banget masalahnya? Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi dengan owner Dapiana Skincare, yang mana dia itu kayak dijulitin sama netizen karena dianggap memberikan perlakuan yang berbeda kepada anak tirinya. Dan dia juga sudah memberikan semacam klarifikasi atas hal itu. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Melvina Husyanti yang merupakan Crazy Rich asal Palembang menjadi sorotan warganet. Hal ini karena diduga dirinya memperlakukan sang anak tirinya berbeda dengan anak kandungnya. Dilihat dari akun TikTok Dapiana Skincare, keluarga Melvina Husyanti itu merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Dirinya didampingi oleh sang suami yang bernama Dadang MD dan keempat anaknya yang lain. Owner dari Dapiana Skincare ini merayakan acaranya dengan meriah dan dihadiri oleh para kerabatnya. Namun sayang nih, warganet itu kayak dibawa salpok ketika melihat putra pertama Melvina yang diduga sebagai anak tirinya. Pasalnya saat peniupan lilin, netizen itu menilai bahwa sang anak tiri itu kayak nggak diajak gitu. Nah, hal inilah yang membuat beberapa netizen berkomentar sedih ketika melihat apa yang terjadi dengan si anak tiri. Selain itu, pakaian dari anak sulung itu juga berbeda nih dengan adik-adiknya. Lihat juga nih, anak tirinya itu mengusap kedua matanya seolah ia menitikkan air mata dan sedih atas peristiwa yang baru saja dialami. Hal inilah yang membuat warganet semakin menyerang Dapiana Skincare. Oh ya teman-teman, untuk informasi tambahan, sebelum suami dari Melvina yaitu Dadang MD ini menikah dengannya, Dadang MD itu pernah menikah atau menjalin bahtera rumah tangga dengan seseorang. Dan dari hasil pernikahan itu lahirlah anak sulung ini teman-teman. Dan kemudian dari pernikahannya bersama dengan Melvina Husyanti, alhamdulillah mereka itu dikaruniai 3 orang anak. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita tonton bagaimana video dari Melvina Husyanti dan kita akan nilai bersama-sama seperti apakah video tersebut. Ini misalnya dari kedai Mami Caca. Captionnya kayak gini. Kita nggak tahu di belakang layar kayak apa, tapi momen ini bikin sedih. Kasihan lihat anak tirinya. Oke. Apa lagunya jadi nggak ikut nyanyi? Oke. Wow, aku suka sih sama konsep acaranya. Nice. Oke. Oh ya teman-teman. Oh, I see. Jadi ini loh teman-teman, ini kan jadi ini loh guys, mereka kan tiup lilin nih, tapi anak tirinya itu ada di belakang mereka gitu loh. Next kita nonton lagi. Oke. Nah, pas ngusap matanya inilah yang membuat netizen kayak mikir. Kayaknya dia lagi nitikin air mata deh, seperti itu guys. Ya siapa tahu kan kelilipan orang ya kan? Oke. Ngomong-ngomong soal baju ya, kalau kita lihat ayahnya pun di sini nggak satu dress code gitu dengan Melvina dan keempat anaknya, nggak satu loh teman-teman. Ayahnya pakai kemeja yang motifnya di sini kayak kotak-kotak gitu. Terus celananya juga berwarna putih ya, beda. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana videonya. Dan untuk Melvina atau owner dari Dapiana Skincare ini sudah memberikan tanggapan sebenarnya di video TikToknya. Dan untuk lebih jelasnya langsung aja kita nonton ya bareng-bareng.
Minta maaf lagi sama netizen karena terlalu banyak anak dan punya tangan cuma 2. Hai, sebelum itu aku mau liatin keseruan acara birthday aku kemarin. Cuma sedikit di sini aku mau cerita. Hidup di zaman sekarang, kalau kita punya banyak followers harus siap diatur sama netizen. Kenapa kemarin aku bikin konten minta maaf sama netizen gara-gara bikin acara di rumah? Banyak banget yang bilang, kenapa bikin acara sendiri aja di rumah, sedangkan buat paketan sampai sewa gedung. Cuma aku heran kenapa orang-orang terlalu baper, padahal itu kan berseru-seruan. Karena judul kalau nggak menarik nggak ada yang nonton. Pokoknya kalau kalian gak terjun di dunia perkreatoran ini gak akan paham. Oke, ada satu hal lagi yang akan aku bahas, tapi nanti aja di ujung video. Jadi beginilah kira-kira acaranya udah dimulai. Makanannya ada sushi teh, ada es tebu kesukaan suami aku, ada bakso, ada steak. Pokoknya acaranya sesantai itu karena namanya cuma ingin menjalin silaturahmi sama teman-teman. Ini tiba-tiba aku didatengin salah satu distributor aku jauh-jauh dari Surabaya. Emang kebiasaan kalau datang itu suka ngaget-ngagetin. Meriah banget coy. Boleh jujur, ini pertama kalinya aku ngadain birthday party. Kalau nggak salah, sangat cantik banget. Aku suka warnanya. Umur 8 tahunan kalau nggak salah ya. Dan juga bikin acara ini tuh antara niat dan enggak. Makanya nggak ada persiapan. Misalnya dari kostum, kalau dress aku memang aku ada langganan yang bisa bikin cepet. Tapi kalau misalkan kayak pakaian anak-anak, aku nggak prepare sama sekali. Apalagi pakaian suami. Ini hari udah makin sore, masya Allah tamunya makin rame. Dan berkahnya lagi suasana sore ini tuh enak banget, mendung, nggak panas, terus juga nggak hujan. Karena dimintai buat nyanyi sedikit, ya udahlah aku sumbangkan sedikit suara emasku. Ini hari udah mulai gelap. Tamu-tamu aku udah lumayan rame banget datang, hampir ada yang berdiri. Karena hari udah mulai malam, aku ganti look dulu sebentar, ganti rambut, makeup agak strongin dikit. Kalau bajunya nggak ganti, nggak ada baju lain. Karena suka sih sama outfitnya. Begini panas, say. Oh iya, pasti ada yang kalian tunggu kan? Hayo. Di sini pasti banyak banget orang yang kepo sama kehidupan pribadi aku yang nggak tahu orang banyak. Tapi insya Allah aku udah legowo menerimanya karena aku udah tahu ini resikonya. Kemarin aku dikata-katain habis-habisan. Ini bukan pertama kali sih. Cuma perkara aku nggak ngerangkul anak-anak pas tiup lilin. Padahal aku nggak nge sama sekali, dan itu pun yang aku rangkul cuma si Devan. Please, ini bukan video klarifikasi. Cuma aku mau ingetin sama kalian, kalau kalian udah menyakiti hati manusia lain, kita nggak tahu loh mental dia sakit kayak gimana. Dan apalagi kalian menilai seseorang hanya dari sepotong video. Terlebih dari itu, terserah kalian mau menilai aku seperti apa. Yang jelas kami di sini baik-baik saja. Aku dan suami baik-baik aja. Dengan siapapun insya Allah aku baik-baik aja. Dan juga aku nggak gila-gila banget penilaian dari orang lain. Ya gitulah kira-kira ini acara hari makin malam makin seru. Jujur, gila yang joget tadi. Acara yang pernah aku adain, aku bisa sapa tamu-tamu yang datang, foto-foto santai. Cuma aku nggak nyangka aja tamu-tamu yang datang itu effort banget buat beliin kado-kado. Gimana aku cara ngebalasnya ini? Nah, ini aku kedatangan Mami Sultan, orang Palembang, kayaknya tahu deh ini dia siapa. Jadi kita tuh sama-sama bisnis di bidang skincare. Tapi tetap kita harus baik-baik aja karena kenapa? Rezeki udah ada yang atur, ngapain musuhan? Ini acara malam udah pada dijaga-jagain, takut rusuh say. Karena apa? Biasanya kalau nyanyi-nyanyi, joget-joget itu pasti ada saweran. Dan seperti biasa kalau sawer-saweran aku serahkan kepada suami aku karena aku serem banget kalau saweran, takut keinjek. Dulu ya, bye-bye. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Melvina. Dalam lagi story-nya, Melvina juga sudah mengungkapkan banyak hal di sini. Misalnya adalah dalam story yang ini. Di sini dia mengatakan, sesempurna apa sih hidup aku di mata kalian? Sampai segitu bertubi-tubinya aku dipitnah. Money laundry, back buyer, ibu tiri yang kejam. Masya Allah, sehat-sehat ya mentalku. Mau cari komen, kenapa nggak dirangkul anak yang paling kiri? Kasian lu gitu, oke? Terus ada yang komen nih, @Melvina Husyanti, nggak usah sok-sok ngelawan netizen, lu bisa kayak juga karena netizen. Terus dibalas sama Melvina, netizen ada dua macam, ada yang punya hati bersih dan ada yang busuk. Kamu netizen yang mana nih? Kurasa orang-orang julid ini nggak mungkin mau beli dagangan aku, tapi nggak tahu ya, kalau ada makasih. Video kakak di TikTok viral nih, apalagi banyak yang bilang Sisi gelap kakak sama anak sambung kak. Terus Melvina membalas kayak gini, yang gelap itu bukan aku, bukan juga anak-anakku. Hidup kami bahagia kok, damai, insya Allah sejahtera. Tahu nggak siapa yang gelap? Manusia yang sok paling tahu kehidupan orang lain dari sepenggal video. Kalian tahu definisi tulus, banyak hal baik yang kamu lakukan tanpa perlu orang lain tahu, tanpa perlu penilaian orang banyak. Itulah definisi tulus yang sesungguhnya. Semangat hari ini udah di rumah, kerja lagi. Dan selain itu, Melvina juga sudah mengunggah bagaimana kebersamaannya dengan ibu dari Dapa atau mantan istri dari sang suami. Dan dia juga sudah menceritakan bagaimana hubungannya dengan mantan istri sang suami dan juga bagaimana hubungannya dengan sang anak sambung. Oke Yorobun, ini adalah bagaimana postingan video dari Melvina. Hai, kami seorang ibu yang dipertemukan oleh takdir. Dan insya Allah sudah berdamai dengan takdir. Yang mungkin ini adalah sisi lain kehidupan privasi aku yang gak kalian ketahui. Gak mudah di posisi ini. Percayalah, ada ego besar yang kami kesampingkan.
Mau dibilang misklarifikasi nggak apa-apa kok. Aku manusia biasa yang punya perasaan. Sebelumnya udah undang lewat DM dan udah deal, udah briefing juga soal baju. Karena itu baju kita pakai yang ada bekas foto di Bali. Aku nggak sempat beli baju baru. Tiba-tiba pas hari H, mamanya Kak Dapa ngabarin kalau dia kecelakaan. Jadi kebacanya udah sore. Mendadak aku jemput ke Kak Dapa sore-sore karena mamanya ngabarin seperti ini. Makanya datang pas malam aja. Tiba-tiba aku izin nih untuk publis kehidupan pribadi kami ke ibunya Dapa. Kayak mana ya bingung juga, tapi kayak serba salah di mata netizen. Sampai DA warna kulit pun dibully. Mau aku tegasin Bema, kalau mama udah bersedia, aku ndak apa-apa ma. Sudahlah bun, jangan didengerin. Lagian kita kan emang ndak ada masalah nih apa-apa. Kita juga masih berhubungan baik-baik kok. Malahan udah kayak sahabat. Kemarin itu pengen banget datang, tapi itulah ada musibah ditabrak mobil dari belakang. Kendaraan pun masih di bengkel. Kemarin kaki pun lebam. Aku juga lupa. Dava sekolah masuk siang, pulang sekolah jam 4:30 sore. Jadi DA sempatnya datang malam pas acara tiup lilin. Klarifikasi apa butuh kita ketemu, katanya. Maaf ya jika salah di mata kalian soal pakaian yang sering tidak sama, cuma bagi saya ini pantas dan senada. Dipo pun pakai baju yang beda dan sendal yang beda. Bukan gak mau ajak foto nih, tapi keadaannya Dava emang tidak serumah dengan kami. Jangan tanya kenapa, itu sudah terlalu jauh. Biarlah itu menjadi keputusan di keluarga kami. Tapi kenapa ya ketika aku posting dengan pakaian yang sama, sudah prepare soal pakaian, muncul komentar, kok kulit anaknya yang satu itu beda? Kalian punya perasaan gak sih? Aku bacanya sakit hati loh. Mikirin gak gimana perasaan ibu Dapa baca hate komen kalian? Bener juga sih, kok masalah banget warna kulit. Gak ada yang perlu dikasihani, kami di sini bebek aja. Jadi di sini menunjukkan bagaimana percakapan antara ibunya Dapa dan juga Melvina yang memang sudah terlihat seperti sahabat teman-teman. Lanjut. Gak mudah di posisi ini, tapi harus kesampaikan ego karena ada Dapa di antara kami, katanya. Ini bahasa Palembang ya guys. Ma yo bun, nak kesini yo. Yo bun, rencana nganter Dapa. Sekalian Melo juga kalau dak ma. Olehnya dia minta tempat bunda. Nah kemana bun? Aku nak ngajak anak-anak main ke PI. Mama Melo juga. KPI ye, yo ma. Siapa be bun? Kata anak-anak. Yuli be, jam berapa bun? Ya kayak gitulah teman-teman. Sorry ya kalau logatku emang gak cocok gitu ya kan. Terus aku sudah anggap Mama Dapa seperti kakakku sendiri karena yang kami bahas bukan melulu soal anak. Kadang kami nge-mall, nonton konser bareng, anak-anak kami tinggal di rumah. Oh sih. Di sini dapat kalian perhatikan chatnya ya. Kurang lebih seperti inilah chat mereka. Dapat kalian pause video ini untuk baca. Maaf ya aku yang selalu dadakan mau liburan tiba-tiba jadi kelabakan. Malum aku sibuk berhari-hari. Oke, di sini dapat kita perhatikan chattingnya. Untuk Melvina ini minta untuk nyiapin bajunya Dapa karena mau diajak Dapa itu ke Bandung untuk jalan. Terus ditanya sama ibunya Dapa, kapan bun? Ada yang jagain Dapa? Ndak bun, Dapa ini masih pecicilan, agak kewalahan ndak gitu. Nanti kewalahan nggak? Ya nggak sih, kurang lebih seperti itulah ya. Terus aku nggak sempurna kok, tapi aku sudah berusaha yang terbaik untuk memantaskan keadaan yang terjadi di antara keluarga kami. Sesibuk-sibuknya aku, tetap aku sempatkan urusin soal anak. Oke, kita baca chattingannya. Ma, ukuran baju Dapa tolong ya. Lah, belum apa bun? Uji Vera udah diukur Dapa. Belum mah, kapan? Terus ditunjukin di sini. Sudah diukur Dapa tadi. Oke. Sebenarnya kalian setelah baca komunikasi kami selama ini, apa benar aku sehat itu dengan anak sambungku? Oke, kita baca lagi ya. P bun, baju Dapa kayak manu bun, jadi nak dibawain untuk ukur baju. Sudah mah dibikin aman. Oke bun, ma lagi libur dah main kesini WK. Yo bun, insya Allah. Aduh acara apa? Sunat masal. Sekalian mungkin ya, sekalian ambil baju seragam punya mama dengan nenek Dapa. Diginya dengan kan? Sorry kalau salah guys. Soal pakai lagi dah lagi, namanya punya dua ibu, kadang aku yang belikan, kadang ibunya Dapa. Gak ada yang salah kan? Benar juga sih, gak ada yang salah. Tolong sekali lagi, aku manusia biasa, bukan malaikat, jauh dari kata sempurna. Tapi percayalah, udah berusaha untuk menjadi orang yang baik, ibu yang baik. Kita saling cari satu sama lain kok. Kadang, ma aku ke rumah ya, bun aku ke rumah ya, gak ada batasan lagi. Tiba-tiba aku kepikiran saranin Dapa pindah sekolah. Karena satu lain hal waktu itu jadi tahun depan Dapa pindah sekolah. Sekolah dengan Davin. Gimana-gimananya nanti pasti ada solusi. Oke, inilah konversasinya dapat kalian baca. Intinya adalah mengenai pemikiran untuk memindahkan sekolahnya Dapa. Seperti itu. Terus di sini Melvina memberikan foto yang menunjukkan ada kecelakaan di sini teman-teman ya. Ini mobil Ferrari ya. Wow, sangat disayangkan ya. Tapi namanya musibah juga ya kan, gak ada yang tahu. Mama Dapa orang yang sangat baik, begitu care dengan kami. Oke. Kalau udah begini pasti ada planning dadakan.
Ma, Dapa ada sepatu? Oke, ditanya ya, sepatunya Dapa ada nggak gitu, mau dibeliin teman-teman. Saling tukar pengalaman urusin anak itu sweet loh. Oke. Kondangan bareng dong. Aku hamil bagi tugas, giliran Mama Dapa yang cariin baju untuk acara-acara yang gak jelas aku buat ini. Oh ya, soal biaya bulanan bukan urusan aku, itu urusan suami aku gak ikut campur. Terus suka kangen-kangenan katanya. Oke. Bun, hari ini ada di rumah. Aduh mas, inilah nak main mah. Oke bun, ya insya Allah main. Aku juga berusaha deketin orang tua aku dengan orang tuanya Mama Dapa, biar tiada dusta di antara kita. Biar tiada dusta nggak tuh? Alhamdulillah nenek kakek Dapa pun nggak sungkan nih buat main silaturahmi. Bagus ya. Oke, di sini ada percakapan lagi teman-teman. Bun, makasih banyak ya. Ya Allah, aku pikir tuh cuma mobil biasa, bayang kecil, ini malah lebih ya Allah. Bun, minta tolong satu lagi ya. Aku nih uangnya kepikiran Yan, mudah tersinggung. Tolong ge aman buat video skip muka aku bun sedikit-dikit. Takutnya ge ada mulut netizen yang pedas-pedas laju kepikiran aku. Oke, minta untuk wajahnya itu tidak ditunjukkan teman-teman. Terus Melvina mengatakan seperti ini. Kalau ada rezeki, emang udah lama niat sih pengen kasih Mama Dapa mobil buat keperluan Dapa biar nggak ngerepotin mamanya. Alhamdulillah tercapai di awal tahun ini. Oke, maaf terpaksa aku posting beginian, bukan ingin dinilai malaikat kok, tapi demi kesehatan mental biar bisa fokus lagi cari uang yang banyak buat masa depan anak-anak yang cerah cemerlang. Sekali lagi aku minta maaf ya jika tidak sesuai ekspektasi kalian dan akhirnya kalian jadi tahu sisi lain kehidupan pribadi aku. Tapi please jangan sedihin anak-anak kami karena nggak ada yang perlu disedihkan. Jangan repot-repot. Dan apa kalian lihat ini adalah foto pernikahan dari Melvina dan juga siapa nama suaminya? Mas Dadang. Iya, aku ingat Mas Dadang. Di sini dapat kalian lihat, ini ada nenek Dapa, kakek Dapa, terus mamanya Dapa hadir juga. Terus di sini ada kakeknya Dapin dan juga neneknya Dapin juga. I see. Jangan bilang lagi aku hanya cinta ayahnya saja ya. Kalian terlalu kaget dengan keadaan keluarga kami. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana story dari Melvina yang mungkin ini juga sudah menjelaskan tentang huru-hara yang terjadi di kalangan para netizen. Yang dapat aku simpulkan dari permasalahan yang dialami oleh Melvina ini adalah menjadi seorang ibu tiri, ibu sambung atau orang tua sambung itu memang gak mudah teman-teman. Gak mudahnya kenapa? Pertama, kita harus juga mencoba mendekatkan diri dengan anak sambung kita harus meyakinkan mereka bahwa oh aku sayang kamu juga. Selain itu, kita akan sangat dinilai oleh masyarakat sekitar dan juga dikarenakan Melvina ini adalah seorang influencer gitu ya kan, punya followers yang banyak, tentu dia akan sangat diperhatikan oleh para netizen yang ada di Indonesia. Misalnya nih kalian tuh punya anak kandung ya. Anak kandung kalian tuh pakai barang baru, baju baru, apapun pokoknya bagus nih dan juga baru. Pasti nanti akan disandingkan dengan anak tiri kalian. Anak kandungnya dikasih itu ya, sedangkan anak tirinya wah, gak baik nih. Pasti kayak gitu. Belum lagi kalau kalian mungkin marahin anak sambung kalian nyubitin anak sambung kalian, padahal kalian juga berperilaku sama gitu sama anak kandung kalian. Tapi karena kalian dianggap sebagai ibu tiri saja atau orang tua tiri saja, kalian itu bakal dianggap sebagai orang tua tiri yang tidak baik dan bahkan orang tua tiri yang kejam, sama seperti Melvina ini ya. Karena dari satu video tadi yang dia nggak merangkul sang anak tiri gitu ya kan, langsung mendapatkan kritikan dari netizen. Dan gimana nih berapa kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Silky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.